Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Kemarin beberapa akhir lalu pada saat kegiatan Kongres Muslimat, Bapak Prabowo sambutan berpidato mengatakan bahwa ada yang ingin memisahkan dirinya dengan Bapak Jokowi, dan Bapak Prabowo mengatakan lagi jangan ada yang menjelekkan, kita harus menghormati semuanya. Dan kemarin beberapa hari Bapak Jokowi buka suara soal pernyataan Bapak Prabowo pada saat kegiatan Kongres dan mengatakan bahwa hubungannya dengan Bapak Prabowo itu sudah lama terjalin baik. Pada saat Pilpres, pada saat Bapak Jokowi itu menjadi presiden dan Bapak Prabowo menjadi menterinya, itu sudah terjalin baik sampai hari ini. Dan saling sanjung mereka. Yang pertama, Bapak Prabowo mengatakan bahwa soal politik dia belajar di Bapak Jokowi. Sedangkan Bapak Jokowi juga mengatakan bahwa soal politik Bapak Jokowi juga belajar sama Bapak Prabowo. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Tak perlu lama-lama lagi, kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Pak, terkait statementnya Pak Prabowo di Surabaya kemarin mengatakan kalau ada yang berusaha untuk menjauhkan Pak Jokowi, tanggapannya gimana Pak? Hubungan saya dengan Presiden Prabowo ini sudah lama, sudah terjalin lama. Jadi hubungan kami hubungan baik yang sudah terjalin lama, dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid, sama sekali nggak pernah ada masalah. Kalau pendapat Bapak tentang ada yang mau memecah atau menjauhkan Bapak dengan Pak Presiden itu seperti apa? Ya kan nggak apa-apa. Jadi sekali lagi hubungan saya dan Bapak Prabowo itu hubungan baik yang sudah lama terjalin. Bapak sendiri mengakui Pak, ya, ada merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu? Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Untuk abang-abangku yang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk bicara di depan publik, tolong dong kasih pencerahan, jangan diprovokasi masyarakat. Orang tua lu tuh kan nyokolain tinggi jauh-jauh bang, sampai lu berhasil kayak gini, bukan untuk menghasah-hasuh. Kasih adem sedikit, ya. Dia pemimpin, biar bagaimana juga Pak Jokowi itu pemimpin. Cara lu mengkritik beda. Apakah lu ketika orang tua lu salah, lu mengkritiknya segalak itu? Ada tata krama. Itu kenapa gue ya, kalau pendidikan itu hanya difokuskan ke pikiran, hati lu nggak dididik. Ada tuh seorang tokoh bilang, itu gagal, itu bukan pendidikan. Masa gue jumpai di abang-abang gue yang mengisi kotak-kotak elektronik itu tipi-tipi. Memalukan. Ternyata selama ini banyak pejabat pemerintah yang abuse power atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini Presiden Prabowo sendiri yang bilang ketika Pak Prabowo lagi efisiensi anggaran, banyak pejabat di pemerintahannya dia yang melawan kebijakan ini. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah
menjadi raja kecil. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat. Yang lapar cari makan, sekolah yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki. Jadi ternyata duit kita selama ini banyak dipakai buat dinas-dinasan pejabat ke luar negeri, sama sewa-sewaan hotel buat bikin forum diskusi cantik. Yang padahal itu semua nggak menghasilkan apa-apa yang bisa dirasain langsung sama masyarakat. Makanya Pak Prabowo ngelakuin penghematan anggaran buat para pejabat negara. Mending duitnya dipakai buat benerin sekolah, benerin jalan rusak, makan siang gratis yang emang bisa dirasain langsung sama orang, bukan dirasain sama pejabat. Nah yang lucunya Pak Prabowo juga bocorin katanya ada pejabat yang nggak suka sama kebijakan ini. Bahkan dia sampai sewa-sewa wartawan, media, sama LSM buat jelek-jelekin presidennya sendiri. Grundel, habis itu lobby-lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Makanya gue dari kemarin bilang sama kalian, hati-hati, jangan langsung percaya sama berita, sama media. Karena mereka banyak yang dibiayain sama pihak-pihak tertentu, bahkan sama pihak asing. Tujuannya buat apa? Buat bikin ribut, buat ngadu domba, biar rakyatnya kepecah belah. Apalagi kemarin ada media yang udah ketahuan dibiayain sama agensi Amerika kan. Makanya jangan makan tempe sama terasi mulu, udah gitu bahannya bocor halus. Nih ya, jadi anggota DPRD ngambek anggarannya dipotong. Ini coba kalian saksikan ini dulu si Adian Napitupulu. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya, ya jadi pembohong lah setahun. Ya, jadi kita tanggapin begini. Jadi buat teman-teman ya, buat masyarakat biar paham, ya, sebagai anggota DPR atau DPRD itu memang mendapatkan dana aspirasi, ya. Aspirasi itu memang sudah ada payung hukumnya di undang-undang ya. Nah, setiap anggota DPR per kepala ya, itu dapat jatah dana aspirasi itu 2 miliar. Kalau ketua komisi bisa sampai 3 sampai 5 miliar. Gitu ya. Nah, itu digunakan untuk apa? Jadi dana tersebut parkirnya kan di PU. Ya. Kementerian PU ya. Nah, itu bisa digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang diminta oleh anggota dewan tersebut. Gitu ya. Jadi misalnya anggota dewan ingin membangun jalanan di Hotmik, jembatan ya yang nilai-nilainya di bawah 200 juta ya dipecah ya, ukir atau aspirasi namanya dipecah. Nah, itu diusulkan oleh anggota dewan akan cair dalam bentuk proyek gitu ya. Nah, saya mau menanggapi hal ini. Jadi saya setuju aja itu di babat itu sama Prabowo dihilangkan, setuju. Jadi gini, Adian Napitupulu nggak usah munafik gitu. Kita sama-sama tahu lah, yang namanya anggaran aspirasi itu cuma jadi bancakan doang. 15% di depan ya, saya ngalamin kok ya, kita pebisnis, kita tahu itu ya. Jadi kalau kita pengen bekerja ya untuk menjalankan anggaran aspirasi tersebut ya, kita ketemu anggota dewan, kita deal. Kadang-kadang 10% di depan, 15% ketika nanti setelah pekerjaan selesai ya. Ini kan gila, belum ormas, belum LSM, belum DT bengek keluar. Yang terjadi apa? Pembangunannya, standarnya, kualitasnya, mutunya hancur. Itu yang selama ini kita bikin hancur ya. Dana aspirasi itu cuma jadi senjata untuk mendapatkan uang, cuma mendapatkan konstituen, bukan untuk ya keutuhan bangsa, bukan untuk fungsinya, untuk kegunaan yang paling penting gitu loh, untuk masyarakat. Jadi potongannya Pak Prabowo, saya sepakat itu ya, langsung aja dari Kementerian PU itu dijalankan atau diserahkan ke swasta ya. Anggota DPR gigit jari loh. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat, saya rasa hubungan kedua antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi itu clear. Hubungan mereka baik-baik saja, dan itu mereka sampaikan ke publik, ke wartawan, bahwa hubungan mereka baik-baik saja sejak sejak beberapa tahun terakhir. Dan ada video lagi yang mengatakan bahwa apakah betul anggota dewan akan meradang karena anggaran mereka dipotong. Nah, ada netizen yang menjawab bahwa semua anggota dewan memiliki dana aspirasi setiap tahun dan itu sudah mempunyai payung hukumnya. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Jangan lupa komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.